Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini kami ingin menjelaskan tentang laporan di Talent yang beranggotakan saya Andri Alfarizi dan rekan saya Abdan Syakura bin Yasir. Nah, latar belakangnya itu proyek ini merupakan pengganti ujian akhir untuk mata kuliah struktur data. Proyek ini berfokus pada analisis tiga algoritma pengurutan. Nah, sumber yang kami ambil tuh sumber dataset Enron, email, NIPS, paper, cost, blog, NITime, dan PubMed. Analisis dilakukan berdasarkan data yang diambil dari sumber tersebut, memastikan keragaman dan re- reseptivitas. Kemudian memproses frekuensi kata dan membandingkannya dengan algoritma yang efisien. Kemudian tujuannya yaitu mengimplementasikan struktur data yang tepat, mengimplementasikan algoritma yang tepat, manajemen file input dan output, pengembangan antarmuka konsol, dan analisis performa. Kemudian masalahnya itu tantangan dalam pengolahan dataset besar seperti PubMed, yaitu 7 730 juta entry. Mengelola data dalam jumlah besar memerlukan strategi yang efisien dan menyimpan dalam proses informasi. Membandingkan algoritma yang berbeda. Kemudian optimasi penggunaan memori dan pengukuran waktu eksekusi yang presisi. Penggunaan monitor yang efisien sangat penting untuk memastikan kecepatan dan keaktifitasan algoritma tertentu. Kemudian fungsionalitas program, termasuk bacaan file, hitung frekuensi, dan penyimpanan hasil. Fungsionalitas ini adalah kunci untuk memproses dan menganalisis dataset secara efektif. Kemudian implementasi struktur data. Nah, yang pertama itu ada array. Array menjadi komponen utama untuk menyimpan kosakata, frekuensi, dan data gabungan kata dengan frekuensinya word.frekuensi. Nah, kemudian itu ada struct. Struct bernama word frekuensi untuk menggabungkan tiga informasi penting yaitu ID kata, nama kata, dan jumlah kemunculannya. Struct disimpan dalam array sehingga mempermudahkan proses pengurutan dan pencetakan hasil. Kemudian implementasi algoritma yaitu insertion sort mulai dari kedua elemen, elemen tersebut membandingkan ke belakang dan disisipkan ke posisi yang tepat dalam array yang sudah terurut. Kemudian quick sort menggunakan strategi divide dan conquer, memilih pivot, lalu mempartisipasi array menjadi dua bagian dan melakukan sorting rekursif pada kedua bagian. Kemudian heap sort membentuk struktur max heap, kemudian menukar elemen maksimum ke elemen akhir array dan membangun ulang heap hingga array terurut. Kemudian min heap buat min heap dari k elemen pertama lalu membandingkan dengan elemen berikutnya. Jika lebih besar dari akar heap, maka ganti ulang menjadi heapify. Kemudian proses penyelesaian. Nah, proses kami mencakup pembacaan data, kemudian optimasi teknik, kemudian pengurutan menggunakan algoritma yang sudah kami tentukan yaitu insert sort, quick sort, dan heap sort. Lanjut Dan. Eh, Baik, di sini saya akan membahas terkait tentang pekerjaan kami. Nah, selanjutnya dari pembahasan pertama yaitu struktur data word frekuensi, di mana ini struktur data yang untuk menyimpan word ID frekuensi. Nah, di sini bisa dibilang datanya dinamis karena untuk menyimpan banyak data. Soalnya dari 5 file itu kan banyak, ada yang dari besar sampai kecil. Jadi kami menggunakan data dinamis. Terus pembahasan selanjutnya, nah, nih, udah. yaitu pembacaan data read dot word, di mana fungsi ini akan membaca file dot word dan frekuensinya akan ditambahkan sesuai data yang ada. Itu pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan data read vocabulary, di mana ini akan membaca semua vocabulary yang ada dan dihubungkan ke uh, file dot word yang ada. Selanjutnya ada pemilihan top K, yaitu top min heap, di mana ini akan menampilkan data yang kita inginkan. Dari misalnya kalau kita menggunakan 10, maka akan mengeluarkan nilai 10 tertinggi. Selanjutnya
Nah, ini merupakan dokumentasi di mana ini adalah tampilan atau interface dari hasil yang telah kami buat. Ya, sini tampilan utamanya, ini ada pilihan satu, misalnya ini pilihan dua, pilihan tiga, pilihan empat. Terus selanjutnya, nah ini sekarang kita akan menganalisis dari dua data ini. Nah, ini yang sebelah kiri adalah menggunakan file cost dan sebelah kanan menggunakan data PubMed, di mana cost ini salah satu file yang paling kecil dan PubMed adalah salah satu file yang paling besar yang ada di dataset itu. Bisa dilihat perbedaannya. Selanjutnya, nah, nah ini adalah grafik di mana menggunakan 5 filenya. Nah, sedangkan yang insertion sort itu yang berwarna oranye, itu semakin banyak datanya maka akan semakin membutuh waktu yang banyak sehingga meningkat tajam. Nah, sedangkan yang quick sort itu datanya lebih stabil tapi akan lebih konsisten menggunakan algoritma heap sort karena karena quick sort sangat bergantung kepada pivot. Jadi walaupun misalnya pivotnya agak jelek maka urutannya semakin lama. Oke, selanjutnya. Nah, dari proyek ini kami bisa mengetahui, memahami lebih dalam terkait algoritma, beberapa algoritma struktur data dan sorting dengan menggunakan data yang asli ya, dataset yang sudah diberikan. Sehingga kami bisa memahami lebih nyata, sehingga bisa paham dari tantangan secara memori dan efisien. Jadi saya dan teman saya sangat berterima kasih kepada Prof. Taufik Wadi Abidin selaku dosen pengasuh yang sudah memberikan tugas lumayan besar ini. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, mungkin ini saja presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.